Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman, wa kafa biha min ni'mah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an wa qanni'na bil yasiri minal manam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita hidayah serta inayah, memberi kita nikmat Islam, memberi kita nikmat iman, memberi kita berbagai macam kenikmatan. Terutamanya adalah sampainya kita di penghujung dari akhir bulan Sya'ban menuju ke bulan Ramadan. InsyaAllah apa yang kita usahakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita berbekal selama beberapa bulan ini bisa dijadikan sama Allah Ta'ala untuk penyempurna Ramadan kita, menjadikan kita orang-orang yang bisa menghargai hari-hari dari Ramadan dengan penuh penghargaan, bisa mengisinya dengan berbagai macam ibadah, bisa melakukan berbagai macam hal kebaikan yang Allah Ta'ala ridhoi, sehingga hari-hari Ramadan kita berlalu tidak seperti berlalunya zaman, berlalu tidak seperti berlalunya angin, tapi kita merasakan kenikmatan di setiap waktu-waktu yang berjalan di dalamnya. Dan mugi-mugi kita semuanya dikasih sama Allah Ta'ala sehat, dikasih sama Allah Ta'ala kuat, dikasih sama Allah Ta'ala kebaikan dohir sampai batin, sehingga bisa melakukan banyak kebaikan di bulan Ramadan. Terutama juga yang kita lakukan adalah berbekal ilmu, nyari perkara-perkara yang menjadi pemilah dari setiap perkara. Ketika kita nyari ilmu, ketika kita mempelajari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setiap dari ibadah kita tidak hanya akan menjadi ibadah zahiriyah saja, tapi juga kita ngerti maksud dari ibadah tersebut, paham maknanya, mampu khusyuk di dalamnya, mampu mendatangkan berbagai macam niat kebaikan di dalam amal-amal tersebut. Karena orang yang berniat sama orang yang gak berniat gak pernah sama. Orang yang bersiap-siap dengan orang yang gak bersiap-siap gak pernah sama. Orang yang melakukan sesuatu dengan orang yang gak ngapa-ngapain itu gak akan pernah sama. Dalam segala hal, dalam segala hal, mau itu perkara dunia ataupun perkara akhirat, ketika seseorang itu mempersiapkannya dengan matang, mempersiapkannya dengan penuh detail di dalam setiap hal-hal tersebut, maka hasilnya nggak akan pernah sama dengan dia yang menganggapnya wis ngono ae. Makanya banyak di antara para ulama-ulama kita kalau sudah Ramadan ini di planning, Bu. Di planning. Saya pagi ngapain, dari jam sekian sampai jam sekian ngapain, dari jam segini sampai jam segini ngapain, Qur'annya harus dapat, ilmunya harus dapat, sholatnya harus dapat, tadarusnya juga harus dapat, ya. Harus banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi Ramadan ini bukannya waktunya kita untuk meliburkan segala sesuatu. Ketika ditanya kenapa, kenapa kok Ramadan nggak kerja, lemes. Kenapa Ramadan kok nggak budal nih gone masjid, lemes. Kenapa kok Ramadan begini? Kenapa kok kan nggak seperti itu. Tapi kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat justru aktsarul futuhat, paling banyaknya melakukan peperangan, bahkan memenangkan peperangan itu justru malah di perang-perang yang dilakukan di bulan Ramadan. Termasuk yang paling terkenal adalah perang Badar. Perang pertama kalinya Nabi Muhammad SAW bawa 313. Bayangkan 313 orang sahabat
maju perang dengan alat seadanya, dengan persiapan, ya istilahnya persiapan dohir yang seadanya. Banyak di antara mereka nggak bawa kuda, beberapa di antara mereka nggak bawa senjata. Oke, jadi 313 orang dengan persiapan dohir yang sangat minim sekali melawan 1.000 orang. Oke, ngelawan 1.000 orang dengan persiapan yang sangat matang, baju besi semuanya, bawa kendaraan semuanya, bahkan nggak sedikit di antara mereka bawa hewan ternaknya itu semuanya. Oke, orang-orang kafir Quraisy ini ketika berangkat perang Badar itu mereka berangkat saomah diboyong, Bu. Oke, bojone digowo. Dikira apa bojone kok digowo? Oke, kenapa kok istrinya juga dibawa berperang? Biar kalau misalkan dia mati di medan peperangan, istrinya langsung tahu juga. Oke, biar dan ketika dia perang kok dilihat sama istrinya, ini jadi pemicu mereka untuk lebih bersemangat memenangkan peperangan tersebut. Oke, jadi istrinya dibawa, hewan ternaknya dibawa, perhiasannya dibawa. Oke, dibawa kabeh wong-wong orang-orang kafir ini. Oke, tapi justru ternyata 313 orang itu justru mengalahkan 1.000 orang tersebut. Dan dikatakan waktu itu, tahun itu perang Badar tersebut adalah tahun pertama diwajibkannya puasa Ramadan. Jangan bayangkan, bukan puasa hari pertama loh, Bu. Bukan cuma puasa hari pertama, tapi puasa pertama kali yang diwajibkan di dalam hidup mereka. Mereka harus berjalan dengan perjalanan yang sangat jauh, nahan panasnya matahari, nahannya nggak tidur nyaman di rumah mereka, di kasur-kasur mereka, menahan banyak perkara. Tapi dikatakan nggak ada satupun orang dari 313 orang itu yang punya keinginan mokel. Ini nggak enak. Kok jangankan mokel, pengen mokel nggak ada. Pengen untuk membatalkan puasanya aja gak ada sama sekali. Kita lihat sama perbedaannya sama orang zaman sekarang. Kalau Ramadan itu, kalau dulu semua warung-warung tutup, gitu. Semua warung-warung tutup, semua rumah makan itu tutup. Sekarang diganti konsepnya, diganti iklannya itu diganti. Yang puasa suruh menghormati yang tidak puasa. Kehormatannya orang nggak puasa ini kira-kira di mana letaknya? Kehormatan dia pantas untuk dihormati ini letaknya kira-kira di mana? Ini kan berarti yang bikin otaknya juga malik, yang nerima kalimat tersebut otaknya juga sama aja malik dia. Kok bisa orang puasa suruh menghormati orang yang nggak puasa? Setelah itu kalau jenengan lihat 10 hari terakhir dari Ramadan, jam 7 pagi tempat sarapan serame kabeh. Saya itu kalau sampai keluar itu iki asline Ramadan apa dudu, bapak-bapak di depannya ibu-ibu jilbaban, nggak sungkan sama sekali makan foto, makan bakso, makan es teler, minum salah. Jadi nggak sungkan sama sekali, nggak sungkan. Nanti kalau ditegur, kalau ditanya, mereka bilangnya saya musafir, saya orang dari luar kota, saya orang ini dan lain sebagainya. Jangan lihat, bayangkan Nabi Muhammad ini sama para sahabat ini bukan cuman bepergian, Bu, perang. Perang di siang Ramadan, perang dalam keadaan perut kosong, perang dalam keadaan mereka ini, kalau misalkan pejuang Islam ini bukan orang-orang semacam mereka, bukan orang-orang yang kekehnya di dalam gigit syariat agama ini semacam para sahabat-sahabatnya Nabi, saya nggak ngerti ini zaman kita ini yang tersisa dari Islam itu semacam apa. Nah, jadi yang paling basic persiapan kita untuk Ramadan adalah ilmu. Ilmu. Ya Allah, Ramadan ini sebegini berharganya. Orang kalau membatalkan 1 hari di bulan Ramadan, ndak poso sehari aja di bulan Ramadan, itu mau dia puasa setahun penuh sekalipun nggak bisa nutupi 1 hari tersebut. Ini yang dikatakan sama Nabi Muhammad SAW. Orang yang sengaja berbuka di siang Ramadan, nggak sakit, nggak bepergian, nggak ada udzur sama sekali, bukan haid, bukan nifas, jadi melek mokel, ngelak misalkan.
awan-awan kok ngelak melek mokel. Nggih. Jadi dia memilih untuk membatalkan sehari nggih di siang Ramadan. Setelah keluar dari Ramadan, setelah hari raya dia memilih untuk mengqodho satu hari tersebut dengan puasa dahar, nggih, dengan puasa setiap hari, dengan puasa setahun penuh. Nggih, katanya Nabi Muhammad, puasa setahun penuh ini nggak akan pernah bisa nyamain satu hari dari siang Ramadan. Kenapa? Waktunya yang beda. Nggih, Ramadan ini yang istimewa adalah waktunya, saat-saatnya. Nggih, saat-saatnya. Waktu yang dijanjikan sama Allah Ta'ala dengan berbagai macam kebaikan di dalamnya. Nggih, mahbatul Quran, nggih, mahbatul kitab. Nggih, ini bulan adalah tempat dari pijakannya setiap firman-firman Allah Ta'ala. Nggak ada satupun kitab yang diturunkan sama Allah kecuali turunnya di bulan Ramadan. Injil turun di tanggal 6 dari bulan Ramadan. Taurat turun di tanggal 11 dari bulan Ramadan. Nggih, Zabur dikatakan juga di malam-malam Ramadan. Begitu juga dengan Al-Qur'annya kita. Maka apa istilahnya nggak akan pernah bisa sama. Nggak akan pernah bisa sama. Yang istimewa adalah saat-saat dari waktu-waktu tersebut. Oke, jadi kita persiapan, termasuk persiapannya kita adalah belajar. Oke, kita pengen ngisi waktu-waktu kita dengan di bulan Ramadan ini dengan tetap berada di majelis ilmu. Makanya nggak ada yang ditutup. Oke, jadi majelisnya tetap jalan. Oke, ini H-1 atau H-2 dari Ramadan. Kalau yang puasanya Rebu, oke, berarti besok sudah puasa. Kalau yang puasanya Kamis berarti kalau yang masih nunggu perintah dari pemerintah, berarti nanti malam saya deg-degan bisik. Poso ora. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita masih di dalam kitab Syarah Hadis Jibril. Ila an qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Wa nabda bi dzikri dzalikal hadits fa naqul an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Oke, kita masih ada di dalam syarah hadis Jibril sampai kepada perkataan sang pengarang yaitu Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith setelah beliau menjabarkan tentang muqaddimahnya. Oke, memulai dengan basmalah, setelah itu alhamdulillah, setelah itu salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah itu juga ada amma ba'dunya. Setelah itu beliau juga mengutip sedikit dari apa yang ingin beliau sampaikan di dalam kitab ini. Ya, motivasinya apa, sebabnya apa. Dikatakan beliau menulis kitab Syarah Hadis Jibril ini karena termotivasi dari perkataan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Oke, kalau jenengan familiar dengan yang namanya Ratib Al-Haddad, yang ngarang namanya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dikatakan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu beliau pernah keluar dari lisannya ini keinginan untuk menyendirikan syarah salah satu dari hadisnya Nabi Muhammad SAW. Hadis yang ada di kitab Sahih Muslim, hadis yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi di dalam dua kitab hadis yang paling terkenal, yang paling fenomenal di dalam perkitabannya umat Islam, ini hadis ini ada di dalam dua kitab tersebut. Jadi istilahnya apa? Istilahnya hadis yang nggak mungkin palsu, yang sangat jauh sekali dari kepalsuan. Pasti terjadi, pasti kejadian, pasti diriwayatkan duf'atan an duf'ah. Duf'ah. Jadi diriwayatkan dari sekelompok orang ke sekelompok orang yang lainnya ke sekelompok orang yang lainnya. Sehingga apa? Sehingga sangat jauh sekali dari syubhat, dari kekeliruan. Lafdon bilafdin. Dan para ulama itu kalau istilahnya memindahkan hadis, memindahkan perkataan, memindahkan firman Allah Ta'ala atau apapun yang keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW, mereka itu memindahkannya lafdon bilafdin. Kata per kata.
kata per kata. Jadi setiap kalimatnya, setiap kata-katanya itu nggak mungkin ada kesalahan di dalamnya. Dan para ulama dulu itu kalau hati-hatinya mereka di dalam meriwayatkan hadis itu luar biasa sekali. Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Nasai, Imam Abi Dawud dan lain sebagainya, itu ketika mereka itu memindahkan lafaz-lafaz hadis itu mereka amat sangat berhati-hati di dalamnya. Dan seperti yang kita tahu, agama Islam ini diturunkan sama Allah Ta'ala justru ila qaumin ummi, kepada satu kaum yang terkenal dengan kebiasaan mereka yang nggak bisa baca dan nggak bisa nulis. Jadi umat orang Arab atau penduduk Arab di waktu itu, ketika di zamannya Nabi Muhammad SAW, mereka itu dikenal dengan nama kaum ummi. Ummi itu apa? Bukan ummi, bukan ummi ibu, bukan. Ummiyun. Ummiyun itu artinya apa? Orang yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Dan bukan kebiasaan mereka membaca, bukan kebiasaan mereka menulis. Sehingga kalau mereka mau memindahkan setiap kalimat ini pakainya apa? Ilas sudur. Mina dari mulut ke telinga, dari mulut ke telinga, dari mulut ke telinga. Jadi pakai memori. Pakai memorinya mereka. Itu yang kita tahu. Makanya bahkan Imam Busiri mengatakan kalian ini cukup percaya sama Nabi Muhammad SAW itu. Beliau itu nggak mungkin ngarang Al-Quran. Kenapa? Karena mana mungkin orang yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis mengarang sebuah karangan yang sangat luar biasa semacam Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran itu juga semacam itu, Bu. Cara nyampeinnya kenapa kok bisa terjaga sampai zaman sekarang ini? Sebelum diputuskan untuk dituliskan di zaman Sayyidina Abu Bakar, selesai penulisannya di zaman Sayyidina Utsman, itu di zaman Nabi cuman pakai omongan aja. Para sahabat dengerin dari Nabi dihafalkan, dengerin dari Nabi dihafalkan, dengerin dari Nabi dihafalkan. Nanti pulang ke rumah istrinya dibacakan, anak-anaknya dibacakan. Nah, terus seperti itu. Jadi dari telinga ke mulut, dari telinga ke mulut, dari telinga ke mulut. Nah, sampai di zaman para sahabat-sahabat semacam itu, sampai di zaman tabi'in masih seperti itu. Jadi zamannya Imam Malik, zamannya Imam Bukhari, zamannya Imam Muslim, itu cara penyampaian ilmu itu dengan cara yang semacam itu. Jangan sekarang kalau mau belajar, mau pengen belajar cepat, saya pengen tahu ini, pengajiannya Ustazah Aminah, kitab yang dibaca sama Ustazah Aminah namanya kitab Syarah Hadis Jibril. Jangan tinggal beli bukunya, jangan baca dari awal sampai akhir. Oh iki lho sing bakale nanti bertahun-tahun dibaca mulai dari awal sampai akhir. Segampang itu. Nah, segampang itu. Tapi dulu zaman para tabi'in sahabat, mereka enggak semudah itu di dalam mempelajari ilmu. Kalau mau dapat ilmu, teksnya ataupun setiap kalimat-kalimatnya enggak bisa kecuali mereka harus duduk di depan para ulama. Kalaupun setelah duduk di depan para ulama pun mereka harus mendengarkannya dengan seksama untuk kemudian menuliskannya dari kalimat-kalimat tersebut. Saya kasih contoh, misalkan Imam Nasai. Kalau jenengan tahu ada beliau juga mengumpulkan istilahnya kumpulan dari hadis-hadis An-Nasai. Kumpulan dari hadis-hadis An-Nasai. Dikatakan Imam Nasai ini termasuk orang yang punya duit. Orang punya duit ini biasanya yang paling nampak di dalam diri mereka secara sekelebat, biasanya nopo? Kelambine api. Itu mulai dari zaman dulu sampai zaman sekarang seperti itu, Bu. Jadi jenengan nggak usah istilahnya, nggak usah nganggep orang sing gawe kelambi api berarti sombong. Enggak. Mereka punya duit aja. Mereka memang punya duit. Orang zaman dulu pun seperti itu. Imam Nasai ini orang yang berduit. Sehingga apa? Sehingga beliau terbiasa pakai baju yang bagus. Terbiasa pakai baju yang bagus. Setelah itu Imam Nasai ini pengen ngambil hadis dari salah seorang ulama
namanya adalah Al-Harith bin Miskin. Imam Harith bin Miskin ini di kala itu beliau adalah ulama yang terkenal dengan ilmu hadisnya, tapi enggak pro sama pemerintah. Enggak pro sama pemerintah, dan beliau sangat enggak mau di majelisnya diduduki orang-orang yang masuk di dalam komunitasnya para penguasa. Padahal Imam Nasai ini beliau ulama, orang kaya, berpolitik juga. Sehingga apa? Imam Nasai ini pernah dilarang untuk duduk di majelisnya Harith bin Miskin. Imam Harith bin Miskin. Maka dikatakan setelah dilarang semacam itu, apa yang beliau lakukan? Apa? Oh, aku ndak oleh teko ning kono. Yo wis, mboten, Bu. Orang zaman dulu yang mereka inginkan ini ilmu, maka egonya diturunkan, jadi yang menyemangati mereka adalah keinginan yang kuat untuk mendapatkan ilmu. Maka enggak jarang dikatakan Imam Nasai ini demi untuk mendengarkan hadis-hadis yang disampaikan sama Imam Harith, beliau itu harus ndelik ning gone buri lawang. Jadi ngajinya itu di belakang pintu. Kadang-kadang di belakang mimbar. Mimbare ini cilik tapi tidak kena tinggi delik. Jadi istilahnya misalkan ada mimbar, beliau nanti datang awal sekali ndelik di bawah mimbar. Ndelik di bawah mimbar, nyatati hadis-hadis yang disampaikan sama Imam Harith sehingga enggak ada orang tahu. Maka dikatakan di dalam buku yang beliau kumpulkan tentang hadisnya Nabi Muhammad SAW yang beliau ambil dari macam-macam ulama, dari berbagai macam imam, setiap kali meriwayatkan hadis itu beliau membedakan. Ada yang pakai kata-kata qala Harith bin Miskin, ada yang pakai kalimat akhbarona Harith bin Miskin. Kenapa kok pakai akhbaron? Kadang-kadang pakai akhbarona, kadang-kadang pakai qala. Dikatakan kalau yang beliau hadir nggak pakai sembunyi-sembunyi, beliau akan pakai kalimat akhbarona. Artinya apa? Dihabarkan kepada kami. Dihabarkan kepada kami dari guru saya, dari gurunya, qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semacam itu. Dihabarkan kepada itu. Kalau beliau hadir langsung didelok karo gurune pakainya kalimat akhbarona. Tapi kalau misalkan beliau nggak dengar langsung dari gurunya, beliau nulisnya qala Al-Harith bin Miskin, berkata Harith bin Miskin. Kenapa kok dibedakan semacam itu? Katanya beliau, karena ketika saya nggak hadir langsung di depannya Harith bin Miskin, berarti Harith bin Miskin ini nggak punya keinginan untuk menghabarkan kepada kami. Nggak ngomong langsung kepada saya. Maka saya memilih menggunakan kalimat qala Al-Harith bin Miskin. Seperti itu detailnya para ulama di dalam menuliskan hadis. Imam Bukhari pun semacam itu, Imam Muslim pun juga semacam itu. Makanya dikatakan ada banyak orang non Muslim yang mempelajari Islam, yang belajar tentang ritual pembelajaran di dalam Islam. Banyak di antara mereka yang mengatakan liyafkhur al-muslimuna bi ilmi hadithihim. Salah satu ilmu yang mereka katakan orang Islam ini harusnya bangga punya ilmu namanya ilmu hadis. Punya ilmu namanya ilmu hadis. Kenapa? Dengan belajar ilmu hadis, jangan kalau ngaji ilmu hadis, belajar ilmu hadis secara nggak langsung kita akan mempelajari rijalul hadisnya sekaligus. Rijalul hadis ini artinya adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis itu sendiri. Kayak kita sekarang belajar tentang satu hadis Jibril ini. Tapi kita bahas tentang Imam Nasai, kita bahas tentang Harith bin Miskin, kita bahas tentang Imam Bukhari, kita bahas tentang Imam Muslim. Belum nanti kita bahas tentang Sayyidina Umar bin Khattab yang menjadi periwayat nomor 1 dari hadisnya Nabi Muhammad SAW. Kita akhirnya kenal, oh ada zaman ini ada orang namanya ini. Riwayatnya gimana? Oh Imam Bukhari ini orangnya begini, Imam Muslim orangnya begini, Imam Nasai orangnya begini, punya karangan ini. Sehingga apa? Sehingga kita mempelajari orang-orang tersebut dari riwayat sejarahnya mereka.
Dan kita dipungkiri ataupun enggak, istilahnya percaya ataupun enggak, kita itu jauh lebih bisa meniru seseorang dengan ceritanya mereka. Dengan ceritanya mereka. Istilahnya kita nyontoh orang, kita kalau mau nyontoh orang, cara belajarnya mereka, cara duduknya mereka, cara ngomongnya mereka, cara interaksinya mereka dan lain sebagainya. Kita ketika belajar tentang riwayat hidupnya mereka itu jauh lebih gampang. Nyontoh. Rasulullah sholat seperti ini. Rasulullah sholat ini, perkara sholat ini saya jamin nggak berubah dari zamannya Nabi sampai sekarang. Kenapa? Karena kita belajarnya ngelihat sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jenengan sholat paling deloke bapake. Bapak yang jenengan ngelihat ke bapaknya lagi ngelihat ke bapaknya lagi. Terus ini ritual perbuatan, sebuah ibadah, satu konsep ibadah yang dilakukan dari zaman ke zaman, ujungnya siapa? Ujungnya Nabi Muhammad SAW. Dan ngamalin syariatnya Allah dengan cara yang semacam itu selalu jauh lebih mudah. Selalu jauh lebih mudah. Bahkan dikatakan kalau kita mempelajari ilmu hadis, jangan belajar Sahih Bukhari misalkan atau Sahih Muslim, itu kurang lebih umat muslim ini akan mempelajari lebih dari nisfu miliun 500.000 orang-orang yang pernah hidup tersebar di zaman dulu dengan setiap amalan-amalan yang mereka yang berbeda-beda dan semuanya ada kebaikan di dalam diri mereka. Dan bahkan para ulama mengatakan inda dzikris sholihin tatanazzalur rahmat. Kita nyebut orang soleh aja, kita nyebutkan namanya orang soleh aja, di situ akan turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jenengan nyebut namanya Sayyidina Umar bin Khattab, rahmatnya Allah taala turun. Jenengan nyebut namanya Imam Bukhari, rahmatnya Allah taala turun. Jenengan nyebut Imam Nasai, rahmatnya Allah taala turun. Ini baru penyebutan namanya. Gimana dengan riwayat hidupnya, gimana dengan kebiasaan mereka dan apapun yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Jadi umat wa ma yakunu ummatun mithla ummati Muhammad. Dan gak ada kaum, kita nggak akan pernah ketemu sama satu kelompok manusia seperti umatnya Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Dengan ilmu hadisnya. Dengan ilmu hadisnya. Kenapa? Karena itu tadi. Karena dengan mempelajari satu hadis kita akan mempelajari banyak manusia yang meriwayatkan hadis-hadis tersebut. Kalau mau belajar ilmu hadis lebih dalam, ilmunya namanya mustalahul hadis. Niku satu hadis dipreteli. Ini periwayatnya ini dari sini, dari jalur ini, yang riwayatin ini lahir tahun berapa, meninggal tahun berapa, ini lahir tahun berapa, meninggal tahun berapa, ini lahir tahun berapa. Lain jenengan sing sinau niki kayaknya kok ngomongnya di sana, sayanya kok masih di sini. Jadi makanya kebanyakan kalau majelis-majelis di luar ngaji tentang hadis yang dibahas hadisnya, matan hadisnya. Kalau di ilmu-ilmu pesantren atau di tempat-tempat yang kita mempelajari ilmu dengan lebih dalam, bukan cuma matannya aja Bu yang dipreteli, tapi sampai kepada sanad hadisnya. Ini diriwayatkan dari ini diriwayatkan dari ini diriwayatkan dari ini. Bahkan beda-beda kayak itu tadi. Kadang-kadang pakai lafaz akhbarona, kadang-kadang pakai kalimat haddatsana, kadang-kadang pakai kalimat qala. Seperti itu. Ini diriwayatkan kepada kami, ini disampaikan kepada kami, ini dihabarkan kepada kami. Dan setiap dari kalimat-kalimat itu punya alasan. Kenapa pakai kalimat ini? Kenapa nggak pakai kalimat ini? Orang zaman sekarang diomongin yang seperti ruwet mengaji. Ya memang seperti itu. Cara mempelajarinya untuk apa? Untuk menjaga kemurnian agama dan menjaga otentiknya apa yang disampaikan kepada kita. Semuanya bisa dipertanggungjawabkan.
Gak ada satupun yang miss. Bahkan dikatakan Imam Bukhari itu pernah dites satu orang. Ada orang, beliau itu mau berkunjung ke satu negeri namanya Baghdad. Baghdad itu yang ada di India. Jadi beliau berkunjungan tok. Imam Bukhari itu mau datang ke Baghdad berkunjung saja. Maka kabarnya sudah tersebar di antara masyarakat. Imam Bukhari mau datang, Imam Bukhari mau datang, Imam Bukhari mau datang. Orang zaman dulu seperti itu, Bu. Kalau ada ulama mau datang itu senangnya luar biasa, dan mereka istilahnya gini, ada ulama datang berarti cahaya datang. Ada ulama datang berarti ilmunya Nabi datang. Ada ulama datang berarti ini momennya kita untuk ngambil banyak dari apa yang mereka miliki. Maka dikatakan di antara orang-orang tersebut ada yang mengatakan begini, Imam Bukhari itu terkenal dengan kecerdasannya, terkenal dengan hati-hatinya di dalam memilah-milih hadis. Memilah-milih hadis. Bahkan dikatakan salah satu alasannya beliau mengumpulkan Sahih Bukhari, mengumpulkan Sahih Bukhari, selain ada salah satu sahabatnya yang mengatakan, wah, kenapa kok kita itu, kumpulannya beliau para ulama-ulama semuanya, kenapa kita itu nggak ngumpulin hadis-hadis sahihnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini akan sangat penting untuk generasi selanjutnya kita. Dan Imam Bukhari dikatakan malamnya beliau mimpi, beliau ngipasi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di depan Ka'bah. Jadi Nabi Muhammad duduk di depan Ka'bah, Imam Bukhari ini ngipasi beliau. Ngipasi Nabi Muhammad SAW. Setelah bangun beliau nanya sama salah satu orang yang terkenal bisa menafsirkan mimpi. Nanya sama orang tersebut, kenapa kok saya ini ngipasi Nabi Muhammad SAW? Katanya yang nakwil mimpi ini, beliau mengatakan, wahai Imam Bukhari, sepertinya kamu yadzubbul kizib an Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu akan menjadi orang yang memilah-milah tentang kedustaan yang diatasnamakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di zaman itu, setelah wafatnya Nabi sampai zamannya Imam Bukhari, itu banyak orang ngomong saenake disandarkan kepada Nabi. Nabi Muhammad pernah ngomong gini, Nabi Muhammad pernah ngomong gini, Nabi Muhammad pernah ngomong gini, padahal nggak pernah. Maka itu kedudukan hadisnya namanya hadis maudhu, hadis palsu. Itu yang menafikan adalah mulai dari zamannya Imam Bukhari. Maka beliau ngarang namanya Sahih Bukhari tersebut. Jadi ilmu hadis ini harus dilestarikan. Belajar ilmu hadis ini juga harus menjadi sesuatu yang terbiasa di antara umat Islam. Wa nabda bi dzikri dzalikal hadits fanaqul, akan kita mulai dengan membacakan dari hadis itu sendiri, hadis yang dimaksudkan untuk kita pelajari yang terkenal dengan nama hadis Jibril an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qol. Hadis ini periwayat awalnya adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa di antara kita yang enggak kenal sama Sayyidina Umar bin Khattab? Kenal nama mboten jenengan? Kenalane teng pundi? Teng pasar atau nenggone majelis, dari cerita. Sayyidina Umar bin Khattab ini salah satu dari sahabatnya Nabi yang paling terkenal. Julukannya adalah Abu Hafsin. Abu Hafsin. Kenapa dijuluki Abu Hafsin? Beliau adalah ayah dari salah satu istrinya Nabi yang bernama Sayyidah Hafsah. Sayyidah Hafsah ini ketika suaminya wafat, ditawar-tawarin sama Sayyidina Umar kepada para laki-laki. Jadi Sayyidina Umar begitu suaminya anaknya ini meninggal dunia, suami dari Sayyidah Hafsah ini meninggal, ditawarkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Katanya ditolak sama Sayyidina Abu Bakar. Ditolak sama Sayyidina Abu Bakar. Ditawarkan kepada sahabat yang lainnya, ditolak juga. Maka sedih Sayyidina Umar, iki anakku tak tawak-tawak ning gone orang ini yang istilahnya pemuka-pemuka Islam semuanya pada nolak. Kenapa kok nggak ada yang mau sama anakku? Dan ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dengar tentang keadaannya Sayyidah Hafsah dan sudah sempat ngomong untuk
meminang Sayyidah Hafsah. Dan akhirnya nikah sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu termasuk kebanggaan utama yang dirasakan sama Sayyidina Umar. Anaknya jadi istrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau terkenal dengan julukan Abu Hafsin, Abu Hafs. Beliau orang yang masuk Islam setelah 40 orang laki-laki Mekah masuk Islam dan 11 orang perempuan masuk Islam. Jadi beliau orang yang ke 50 sekian. Jadi setelah 40 orang laki-laki tambah 11 orang perempuan, berarti 51, beliau masuk Islam di nomor ke-52. Termasuk akhir kalau dibandingkan sama Sayyidina Abu Bakar, sama Sayyidah Khadijah, sama Sayyidina Ali, sama Sayyidina Bilal. Ini beliau termasuk orang yang masuk Islamnya itu akhir. Dan masuk Islamnya Sayyidina Umar ini juga karena requestnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan beberapa hari ketika Nabi Muhammad melihat umat Islam itu ditindas, zinnirah, dicongkel matanya, Sayyidina Bilal ditelanjangi seringkali, istilahnya diperlakukan yang enggak manusiawi semacam itu. Bahkan ada satu orang laki-laki namanya Khabbab bin Al-Irits. Khabbab bin Al-Irits ini salah satu budak juga, punya tuan perempuan namanya Ummu Anmar. Ummu Anmar ini ketika tahu budaknya ini masuk Islam, disiksa dengan penyiksaan yang enggak manusiawi. Beliau orang ini tadi Ummu Anmar ini ngambil sisir, tahu sisir? Tapi bukan sisir yang rambut yang kecil itu enggak. Beliau punya sisir besar, terbuat dari besi. Dibuat dari besi, besinya itu tadi dipanaskan, setelah itu disisirkan di punggungnya si Khabbab ini tadi. Jadi punggungnya Khabbab itu sampai dikatakan dagingnya itu copot-copot sana. Jadi Rasulullah ketika melihat hal yang semacam itu, beliau nyuruh sebagian untuk hijrah ke Habasyah. Sebagian orang disuruh berangkat untuk berangkat hijrah ke Habasyah, termasuk menantunya sendiri Sayyidina Utsman bin Affan sama istrinya berangkat hijrah ke Habasyah. Dan Rasulullah sedih melihat hal tersebut, beliau minta sama Allah Ta'ala, Allahumma izzal Islam bi ahadi hadaini umarain. Katanya Nabi Muhammad, ya Allah, muliakanlah Islam dengan masuk Islamnya salah satu dari dua Umar yang lebih engkau cintai. Di riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, Allahumma izzal Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan masuk Islamnya salah satu dari dua Umar. Siapa dua Umar ini? Amr bin Hisham sama Umar bin Khattab. Amr bin Hisham ini yang terkenal dengan nama Abu Jahal. Abu Jahal itu nama aslinya Amr. Julukannya tapi terkenalnya adalah Abu Jahal. Kenapa? Orang paling bodoh itu ya Abu Jahal. Ngerti Islam, dengar tentang Nabi Muhammad, dengar langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan nggak jarang hafal dari ayat-ayat Al-Quran. Tapi semua itu nggak bikin dia pengen masuk ke dalam agama Islam, nggak terima. Kenapa kok yang jadi nabi ini orang yang namanya Muhammad bin Abdullah? Itu Abu Jahal. Tapi Rasulullah pernah mendoakan, ya Allah, a'izzal Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan masuk Islamnya salah satu dari dua Umar, Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab. Sampai dikatakan satu kejadian, sahabatnya Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud, kecil kurus budak, tukang gembala kambing, orangnya kurus sekali, kurus kecil. Bahkan dikatakan kalau misalkan ada angin lewat, angin rodok banter, rodok melimbung, saking kurusnya Abdullah bin Mas'ud. Dikatakan Abdullah bin Mas'ud ini ketika jalan-jalan di pasarnya Mekah, lagi jalan di pasarnya Mekah, lewat Abu Jahal. Abu Jahal ini gede, dur, keker. Bahkan dikatakan kalau misalkan dia duduk di atas permadani, permadaninya itu ditarik sama 40 orang, 40 enggak gerak permadaninya.
saking kekere Abu Jahal. Dikatakan Abu Jahal ketika melihat Abdullah bin Mas'ud, ini orang Islam, ya dia tahu ini orang Islam, ini sahabatnya Nabi, ini pengikutnya Muhammad. Pengikutnya Muhammad ini orang-orang macam Abdullah bin Mas'ud ini, orang-orang lemah. Oke. Maka dikatakan Abu Jahal ini turun dari kudanya, didatangi itu Abdullah bin Mas'ud, nggak pakai babi bu, nggak pakai salam wala kalam, nggak pakai apa-apa, langsung ditempeleng bu, ditempeleng kelempar 10 meter. Oke. Wong Abu Jahal sing nempeleng. Nggih, yang ditempeleng Abdullah bin Mas'ud yang kurus kecil. Kelempar sampai 10 meter. Dikatakan Abdullah bin Mas'ud sambil megangin pipinya yang luar biasa sakit. Nggih, luar biasa sakit. Ngelihat Abu Jahal setelah nempeleng pergi dia. Enggak minta maaf, enggak ngapa-ngapain. Oke, setelah itu lewat yang kedua Umar bin Khattab. Oke, ditolongin Abdullah bin Mas'ud ini tadi ditolongin. Sambil masih ngusap-ngusap pipinya, oke, Abdullah bin Mas'ud ini mengatakan kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, oke, saya berharap kamulah orang yang dimaksudkan di dalam doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka dikatakan Sayyidina Umar waktu itu noleh kepada Abdullah bin Mas'ud sambil mengatakan, "Wahai Abdullah, memangnya apa yang dikatakan Muhammad itu apa? Dia doa macam apa? Kenapa kok aku disangkut-sangkutin di dalam doanya dia?" Maka katanya Abdullah bin Mas'ud, Nabi Muhammad berdoa, "Allahumma izzal Islam bi ahadi umarain." Ya Allah, muliakanlah Islam dengan masuk Islamnya salah satu dari 2 Umar. Dan saya harap Umar yang dimaksud adalah kamu. Ndak terima aku karo wong sing senengane nempeleng memang. Saya nggak terima kalau dia yang masuk ke dalam agama Islam. Setelah itu tapi itu dianggap suara yang berlalu aja di telinganya Sayyidina Umar. Enggak dianggap yang gimana-gimana itu enggak. Nah, setelah itu dikatakan Abdullah bin Mas'ud langsung ngadu kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasul, saya ditempeleng sama Abu Jahal. Saya ditempeleng sama sama Amr bin Hisham." Katanya Nabi Muhammad, "Ya Abdullah, ar-ra's bir-ra's." Wahai Abdullah, jangan khawatir, nanti kepala dibalas dengan kepala. Nanti kepala bakalan dibalas dengan kepala. Nah, maka beneran terjadi. Di zaman ketika perang Badar, Abu Jahal itu mati ketika perang Badar, perang pertama kalinya umat Islam. Abu Jahal dijatuhkan bukan oleh kesatria-kesatrianya Quraisy ataupun juga kesatria-kesatrianya umat, bukan dikalahkan sama semacam Sayyidina Hamzah atau Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan yang lain sebagainya, enggak, tapi dikalahkan sama 2 orang anak kecil Ansar sama Abdullah bin Mas'ud. Jadi ditumbangkan oleh 3 orang yang semuanya itu kecil-kecil. Semuanya itu anak, istilahnya orang-orang yang dianggap lemah sama umat Islam ataupun juga sama orang-orang itu dianggap ditumbangkan sampai akhirnya dipenggal kepalanya ini diseret sama Abdullah bin Mas'ud sampai ke depannya Nabi Muhammad SAW, dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ya Rasul, beneran ya Rasul, ar-ra's bir-ra's." Dia dulu nempeleng kepala saya, sekarang saya yang menggal kepalanya Abu Jahal tersebut. Dan Abdullah bin Mas'ud nyampaikan salamnya Abu Jahal. Dikatakan ketika mau digorong, istilahnya mau dipotong kepalanya sama Abdullah bin Mas'ud, Abu Jahal itu masih sempat mengatakan, "Ya Abdullah, baligh salami ila Muhammad, ana adu fid dunya wal akhirah." Wahai Abdullah, sampaikan salam saya kepada Muhammad, saya musuhnya dia dunia akhirat. Saya musuhnya dia dunia akhirat. Disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Rasulullah mengatakan, "Inna likulli nabiyyin fir'aun wa fir'aunu ummati Abu Jahal." Setiap nabi itu punya fir'aunnya sendiri-sendiri, dan fir'aunnya umatku itu Abu Jahal. Fir'aunnya umatku itu adalah Abu Jahal. Wa fir'aunu Muhammad asyaddu min fir'auni Musa. Dan fir'aunnya Muhammad jauh lebih dahsyat dibandingkan fir'aunnya Musa. Kenapa? Fir'aunnya Musa ketika tenggelam, rohnya sudah di kerongkongan, yang keluar dari mulutnya dia, "Amantu bi Rabbi Musa wa Harun." Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan juga Tuhannya Harun. Sedangkan Fir'aunnya Muhammad
Ketika mau dipotong kepalanya, justru malah mengatakan ana aduhu fid dunya wal akhirah. Saya musuhnya Muhammad dunya akhirat. Nggih. Berarti kan percaya sama akhirat. Nggih. Berarti kan percaya sama alam akhirat, itu kan percaya sampai bisa mengatakan hal yang semacam kesombongannya lebih besar ketimbang ketundukannya kepada Allah. Nggih, kesombongannya yang menjadi penghalang untuk dia ini mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Yang dapat rezeki Sayyidina Umar. Dan benar, ternyata setelah masuk Islamnya Sayyidina Umar, Islam ini bisa bernafas sedikit lega. Nggih. Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan, ma'abadnallaha jahran hatta aslama Umar. Kami umat Islam gak pernah bisa beribadah terang-terangan sampai kapan? Sampai Umar bin Khattab itu masuk Islam. Oke. Baru setelah Sayyidina Umar ini masuk Islam, kami bisa beribadah dengan sedikit terang-terangan. Oke. Bisa sholat di depannya Ka'bah bisa. Oke. Bisa sholat berjamaah bisa. Oke. Bisa melakukan aktivitas keislaman itu menjadi lebih nampak setelah masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, kullu muslim, oke, semua orang Islam hajara ilal Madinah mustakhfiyan. Ketika hijrah berangkat pindah dari Mekah menuju Madinah, itu semuanya sembunyi-sembunyi. Semuanya delik-delik. Bahkan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu berangkat ke Madinah sampai nyari rute lain, Bu. Nggak pakai rute yang biasanya dilalui orang-orang dari Mekah ke Madinah. Beliau nyari jalan yang lain. Kenapa? Kepalanya dipertaruhkan. Orang-orang ahlun nadwah yang rembukan di Darun Nadwah, tempat rembukannya orang-orang kafir Quraisy, itu mereka menghargai kepalanya Nabi Muhammad SAW dengan 1000 ekor unta. Kalau ada yang nemukan Muhammad hayyan au maitan, mati ataupun hidup, ini nanti dapat hadiah 1000 ekor unta. Ini kepalanya Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau nyari rute lain. Sayyidina Abu Bakar sembunyi-sembunyi, Sayyidina Ali sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad SAW sembunyi-sembunyi. Illa Umar bin Khattab, satu tok sing terang-terangan. Siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Dikatakan ketika Umar bin Khattab mau berangkat hijrah, mau berangkat ke Madinah, mau berangkat pindah ini, beliau nyiapkan ontanya di depan rumahnya. Nyiapkan ontanya di depan rumahnya. Bikin perbekalan ditaruh di depan rumahnya, bawa pedang, bawa panah, bawa tombak dengan segala senjata-senjatanya ini dibawa semuanya, ditemplek ning nggone ontone. Nggih, berangkat siang bolong. Nggih, kalau semuanya ndak subuh, tengah wengi, pokoknya nyari waktu yang gelap. Sayyidina Umar tengah-tengah hari beliau berangkat. Bawa si onta ini tadi dibawa, dibawa kemana? Dibawa ke depan Ka'bah. Berangkat di depan Ka'bah. Setelah nyampe di depan Ka'bah, beliau tawaf dulu 7 kali. Sak bekal-bekalnya ini tadi, Bu, bayangkan. Tawaf 7 kali. Tawafa mutamakkinan wa shalla raka'ataini mutamakkinan. Katanya Sayyidina Ali nyeritakan tentang hijrahnya Sayyidina Umar. Tawaf dulu 7 kali. Habis itu sholat 2 rakaat di depan Ka'bah. Dan dikatakan Sayyidina Umar waktu itu ngelihat ada kelompok-kelompok orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang petinggi-petinggi Quraisy itu duduk-duduk di samping-samping Ka'bah. Disamperi siji-siji, Bu. Diparani kelompok-kelompok itu tadi, diparani sambil mengatakan apa? Syahadil wujuh, syahadil wujuh, syahadil wujuh. Ma'radallah ila hadhil ma'atis, katanya Sayyidina Umar. Gara-gara kalian, sebenarnya yang dikarepne sama Allah Ta'ala ini orang-orang macam kalian ini mati semuanya. Yang diinginkan sama Allah Ta'ala ini sebenarnya leher-leher kalian ini loh, sebenarnya pengennya dipenggal semuanya sama Allah Ta'ala. Jadi dimaki-maki di depan Ka'bah sama Sayyidina Umar. Ini Sayyidina Umar. Setelah itu katanya Sayyidina Umar masih ditantang lagi. Sayyidina Umar kan terkenal senangannya gelut. Jadi ditantang sama Sayyidina Umar. Kalian orang laki-laki segini banyaknya ini, yang pengen ibunya nangis darah karena kematian kalian, atau istrinya jadi janda, atau anaknya jadi anak yatim, falyulhiqni wara'a hadzal wadi. Silahkan parani saya di belakang bukit ini. Ayo duel lah wae dhewe.
Jadi nantang orang-orang itu untuk berduel di belakang perbatasan Mekah. Selain untuk nantang mereka, juga tujuannya Nabi biar suara ini didengar sama para du'afa muslim, sama orang-orang muslim yang masih tersisa di negeri Mekah, yang mereka nggak ada yang melindungi, yang mereka nggak ada ongkos, yang mereka nggak tahu mau hijrah ini jalannya lewat siapa, bersama dengan siapa yang aman, itu mereka ditungguin sama Sayyidina Umar di belakang bukit tersebut untuk berangkat hijrah bersama-sama dengan Sayyidina Umar. Jadi selain nantangin orang kafir, beliau juga pengen suara itu sampai kepada orang-orang muslim yang lemah, biar jawabannya Sayyidina Umar, ayo yang mau berangkat hijrah tapi nggak berani hijrah sama-sama saya. Itu Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang sangat-sangat pemberani. Dan seringkali apa yang keluar dari lisannya Sayyidina Umar itu sejalan dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Makanya Nabi Muhammad julukin beliau itu Safirul Ummah, orang yang lisannya itu seringkali apa yang keluar dari omongannya Sayyidina Umar itu direalisasikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar ketika ngelihat keadaannya di sekitaran Ka'bah, ngelihat ada makom Ibrahim, tempat yang sekarang ini tempat kaki pijakannya Sayyidina Ibrahim ketika bangun Ka'bah itu kan sekarang namanya makom Ibrahim. Sayyidina Umar pernah ngomong sama Nabi Muhammad SAW, ya Rasul, kenapa tidak lam nattakhid maqam Ibrahim musalla? Kenapa ketika kita ritual di area Ka'bah ini kita sholatnya enggak di belakangnya makom Ibrahim aja, wahai Rasul? Karena untuk apa? Untuk menjadi simbol, simbol penghormatan kepada orang yang pertama kali bangun Ka'bah. Turun ayat Bu, persis seperti apa yang dikatakan sama Sayyidina Umar. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Wahai Muhammad, jadikanlah di belakangnya makom Ibrahim itu menjadi tempat kalian untuk melaksanakan sholat. Makanya dikatakan kalau jenengan ada di area Ka'bah, itu setelah tawaf, sunnah untuk melaksanakan sholat, sunnah untuk melaksanakan 2 rakaat, namanya 2 rakaat sunnah tawaf, itu paling afdolnya dilaksanakan kalau bisa di Hijr Ismail, tempat yang bunderan niku, tapi kadang dibuka kadang enggak sekarang, istilahnya aksesnya lumayan sulit. Itu tempat namanya Hijr Ismail. Ada lagi tempat di antara pintunya Ka'bah sama Hajar Aswad, yang kita kenal dengan nama Multazam. Nah, setelah itu yang ketiga paling afdolnya di belakang makom Ibrahim. Di belakang makom Ibrahim. Kenapa? Agar kita mengamalkan firman-Nya Allah Ta'ala, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Sulit saja sekarang karena mesti tempat itu ramai dan lain sebagainya. Kalau nggak bisa di area tersebut, maka kita tarik garis mundur tempat yang sejajar dengan tempat-tempat tersebut. Hijr Ismail nggak bisa di Hijr Ismail, tempat yang lurus sama Hijr Ismail. Multazam nggak bisa di Multazam, tempat yang lurus sama Multazam. Makom Ibrahim nggak bisa di dekatnya makom Ibrahim, tempat kita tarik garis mundur ke belakang yang setara dengan tempat tersebut. Itu berkat kalimatnya Sayyidina Umar bin Khattab. Ayat hijab turun, requestnya Sayyidina Umar nih, ya Rasul, kenapa kok perempuan ini sing rambutnya ketok, sing kupingnya ketok, sing lehernya ketok. Akhirnya turun ayat yang memerintahkan umat untuk berhijab dan lain sebagainya. Kita kalau menceritakan tentang Sayyidina Umar ini bisa berjilid-jilid, bahkan mungkin bisa 10 kali pertemuan kita cerita tentang Sayyidina Umar bin Khattab. An Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Katanya Sayyidina Umar, di dalam hadisnya beliau sudah 53 menit ternyata. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya.